Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Langkah-langkah menganalisis kebijakan pendidikan masyarakat. Adapun anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Esther Novela, moderator sekaligus penyaji pertama, Herman Sudi sebagai penyaji kedua, Dita Nurfa Amelia sebagai penyaji ketiga, Karisma Salam Hasibuan sebagai penyaji keempat, Meros Maria Simanjunta sebagai penyaji kelima. Baiklah, saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang analisis kebijakan pendidikan masyarakat menurut pandangan para ahli. Nah, menurut William, analisis kebijakan itu adalah proses kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu ialah satu keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Nah, sedangkan menurut Monahan dan Heinz, kebijakan pendidikan itu adalah kebijakan secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani yaitu polis yang artinya kota. Nah, dapat ditambahkan kebijakan mengacu pada cara-cara semua bagian pemerintah mengarah untuk mengelola kegiatan mereka. Sedangkan menurut Nugroho, dalam bukunya analisis kebijakan masyarakat itu adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk mengkreasikan tujuan dari negara tersebut yang bersangkutan. Nah, keputusan dalam konteks ini termasuk juga pemerintah memutuskan tindakan mengurus isu-isu yang terkait. Nah, sedangkan menurut Dun, analisis kebijakan masyarakat itu meningkatkan rasionalitas masyarakat sebagai akibat pembangunan sosial ekonomi telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi birokrasi publik. Nah, salah satunya itu adalah semakin besarnya tuntutan akan kualitas kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini mendorong munculnya minat untuk mempelajari studi kebijakan publik itu. Nah, keinginan itu untuk mewujudkan otonomi daerah yang kuat untuk mendorong perlunya perubahan orientasi pejabat dan birokrasi. Nah, di daerah dan peningkatan kemampuan mereka dalam perumusan dan perencanaan kebijakan program pembangunan di suatu negara. Nah, dalam pasal 31 ayat 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam ayat-ayat selanjutnya dinyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, yang selanjutnya itu pemerintah menguasakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Nah, di dalam negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan juga belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu langkah-langkah menganalisis kebijakan pendidikan masyarakat. Di dalam proses analisis kebijakan masyarakat, dapat kita pelajari dari buku yang ditulis oleh para ahli kebijakan publik. Menurut Suparsono, proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam membuat langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik, namun inti dari tujuan menganalisis kebijakan masyarakat adalah sama untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada masyarakat. Menurut Brickman dan Dapis, mengemukakan adanya proses analisis kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, formulasi, driving on constraining the problem and determining the objectives. Yang kedua, search, identifying, designing, and screening the alternatives. Yang ketiga, forecasting, predicting the future improvement or operational context. Yang keempat, modeling, building and using models to determine the impacts. Yang kelima, evaluating, comparing and ranking the alternative. Semua langkah-langkah tersebut merupakan kegiatan yang khas untuk masing-masing tahapan secara sendiri-sendiri. Akan tetapi, semua langkah-langkah tersebut merupakan kegiatan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian juga memprediksi dampak yang terjadi dari masing-masing alternatif yang kita kemukakan tersebut, yang akhirnya bisa merangking setiap alternatif tersebut. Baik, saya Dita Nova Amelia melanjutin tentang beberapa hal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian diatur lebih dalam peraturan pemerintah, misalnya wajib belajar. Nah, wajib belajar diatur dalam PP nomor 47 tahun 2008. Dalam peraturan pemerintah ini diatur beberapa hal yang berkaitan dengan wajib belajar, seperti fungsi dan tujuan, penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengawasan. Dan terakhir itu ada pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional
diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005. Yang pendidikan nasional ada kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh dunia. Nah, pendidikan nasional ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar ini digunakan untuk pedoman penilaian dalam ketentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidik, yaitu standar isi yakni mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan di dalam memuat struktur kurikulum, beban belajar kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan. Dan kedua itu ada standar proses yakni pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan. Pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inisiatif, dan menyenangkan. Dan yang C itu ada standar pendidik dan ketenaga pendidikan. Ya, ini berkaitan dengan kelayakan baik dari segi fisik maupun mental. Pendidik harus mempunyai kualitas akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah kebijakan masyarakat dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama itu menurut Mustafa Paji, yang mana terdapat 6 faktor. Yang pertama itu ada pengkajian persoalan, berupa permasalahan analisis di dalam lingkungan masyarakat, yang mana persoalan kebijakan tersebut untuk mengatur berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu ada pengkajian tujuan, yang mana dari permasalahan tadi dapat diatasi dan diambil untuk memiliki tujuan dalam melakukan kebijakan masyarakat. Dengan hal ini maka tercapainya tujuan tersebut. Misalnya adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi sampah plastik. Yang ketiga itu penyusunan model. Penyusunan model itu berupa gambaran dari permasalahan yang ada di dalam masyarakat tersebut, berupa model-model pengkajian dan permasalahan yang meliputi di dalam masyarakat. Yang keempat itu ada pengkajian kriteria. Pengkajian kriteria itu terdapatnya berbagai kriteria permasalahan di dalam masyarakat. Permasalahan ini terdapat dalam aspek yang pertama itu ada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kelima itu ada kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif merupakan jalan atau solusi untuk menyelesaikan kebijakan di dalam masyarakat. Yang terakhir itu ada rekomendasi atau saran dari kebijakan pendidikan masyarakat. Maka tidak salahnya berbagai pihak untuk menjalankan suatu kebijakan. Maka dari itu masyarakat itu harus ikut mengambil bagian dari kegiatan tersebut. Misalnya dalam permasalahan politik, masyarakat harus mengambil dalam kegiatan politik agar tercapainya demokratis di dalam lingkungan tersebut. Pembahasan materi mengenai langkah-langkah analisis kebijakan masyarakat. Nah, dalam langkah-langkah analisis kebijakan masyarakat ada 7. Yang pertama itu ada formulasi masalah kebijakan, kedua ada perumusan tujuan, ketiga penentuan kriteria, 4 penyusunan model. Nah, nanti dalam penyusunan model itu ada 2, yaitu model elitis dan model pluralis. Kemudian yang kelima itu ada pengembangan alternatif, keenam ada penilaian alternatif, dan yang ketujuh ada rekomendasi masalah. Nah, yang pertama itu ada formulasi masalah kebijakan. Dalam formulasi kebijakan masyarakat ini sendiri termasuk salah satu bagian yang terpenting dalam analisis kebijakan masyarakat tersebut. Namun di samping dia yang paling penting, ternyata dalam formulasi masalah kebijakan ini juga sering dilupakan oleh si perumus masalah kebijakannya gitu. Nah, contohnya ketika ada seorang pembuat masalah, itu dia sudah mengetahui apa aja masalah-masalah yang udah diperbuat, masalah-masalah masyarakat yang udah diperbuat. Nah, dalam hal ini ya, ketika si masalah si troublemaker tadi tidak bisa memecahkan masalah, si pemerintah harus hadir sebagai pengatasi atau pemberian jalan keluarnya. Nah, kemudian di samping itu pemerintah juga harus memutuskan apa aja sih yang harus dilakukan, tindakan apa saja serangkaian tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian untuk memperoleh alternatif dalam pengatasan masalah itu, atau yang dibilang perumusan kebijakan tadi, harus ada pengaturan masalah, atau yang artinya adalah suatu usaha yang mana dibuat oleh si analisis untuk memisahkan ataupun mendefinisikan masalah yang sudah diselesaikan dalam untuk memperbaiki keadaannya. Nah, tentunya supaya si analisis ini masalahnya itu selesai, dia harus tahu di mana beberapa harapan akan penyelesaian sumber daya analitis dan waktu yang dimilikinya. Artinya apa aja masalahnya. Ketika mulai gitu kan formulasinya itu, ketika mulai untuk pemecahan masalah itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Contohnya bagaimana sih situasi yang timbul dalam masalahnya. Kemudian mengapa hal itu menjadi sebuah masalah. Namanya kan menganalisis, tapi kita melihat, mengkaji apa yang sudah terjadi. Kemudian bagaimana solusinya gitu dalam masalah tadi. Di situ timbul kebijakan. Kemudian bagaimana gitu seharusnya masalah itu yang timbul gitu, sesungguhnya masalah yang timbul. Nah, kemudian ada 2 jenis masalah yang bisa kita identifikasi, yaitu masalah privasi atau masalah kita pribadi, dan masalah publik atau masalah masyarakat. Nah, kalau dia masalah masyarakat, dia memuat tentang kebijakan yang harus diteliti secara berhati-hati, karena dia kan melingkup banyak orang, karena dia kan masyarakat, jadi belum tentu masalah yang satu untuk membuat suatu kebijakan dari masalah di masyarakat yang A belum tentu baik di masalah untuk kebijakan masyarakat di masyarakat yang B.
dia lebih ke terpribadinya gitu. Jadi bagaimana si masalah private itu bisa diidentifikasi tersendiri masalahnya. Nah, kemudian ada perumusan tujuan. Yang kedua itu ada perumusan tujuan. Dalam perumusan tujuan ini secara realistis dan rasionalnya itu ada di sini apa sih yang ingin dicapai dengan perhitungan potensinya, peluang kendalanya, yang mana peluang kendala itu merupakan tantangan yang harus dihadapi. Nah, dalam tujuan untuk perumusannya ini merupakan akibat yang secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari. Jika secara umum kebijakan itu selalu bertujuan untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Ini kebijakan. Kalau kita untuk membicarakan masalah pasti hal yang baik kan, karena kita untuk tumbuh ide, timbul saja kebijakan atau program yang seharusnya berhasil untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kriteria ini dalam technical feasibility tadi ini dia lebih fokus atau lebih memfokuskan perhatiannya terhadap bagaimana alternatif kebijakan yang dilaksanakan secara layak. Gitu. Jadi ada alternatifnya yang sesuai dengan masalahnya gitu. Itu namanya teknis. Kemudian ada economic and financial possibility yang mana tentang kemungkinan ekonomi dan finansial yang mana di dalam itu kita harus mengukur berapa aja biaya untuk yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan atau selama proses-proses kebijakan untuk beberapa keuntungan yang dihasilkan. Ketiga itu ada political viability atau kriteria yang digunakan untuk mengukur bagaimana kebijakan yang akan berhasil di mana terdapat beberapa pengaruh. Pengaruh itu contohnya bagaimana kelompok kekuasaannya, seperti pembuatan keputusan legislatifnya, administratifnya, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatannya. Keempat ada administrasi operability. Di dalamnya itu ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemungkinan yang akan datang sebagaimana untuk melaksanakan kebijakan yang diusulkan dalam konteks politik, sosial, dan tidak kalah penting dalam administrasi. Kemudian, 4 ada penyusunan model. Dalam penyusunan model ini ada 2. Yang pertama itu model elitis dan model pluralistis. Nah, sebelum masuk ke dalam 2 jenis model tadi, saya akan menjelaskan tentang model tadi. Nah, model itu adalah abstraksi atau hal yang terlihat dari gambaran atau view-nya, pemandangan tangkapan mata kita tentang dunia nyata. Yang nyata kan karena kita dan bisa juga digambarkan atau diartikan sebagai gambaran sederhana dari realitas, kenyataan, realnya, dari permasalahan kompleks. Nah, kemudian model digambarkan dalam saling berhubungan yang sifatnya rasional. Jadi model ini digambarkan dalam sifatnya rasional. Analisis kebijakan masyarakat meskipun tidak bisa diperkirakan bagaimana akibatnya jika model ilmiah ini lebih baik gitu atau model yang biasa itu lebih baik gitu. Kemudian dalam manfaat model dalam analisis ini bagaimana sih manfaatnya? Itu untuk mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi bagaimana akibat-akibat timbul tentang tidak atau adanya perubahan-perubahan dan faktor penyebabnya. Nah, kemudian ada model realistis. Ada model realistis. Nah, model realistis ini adalah model. Kemudian ada model yang pertama itu setelah kita pada jenis modelnya, itu yang pertama ada model realistis. Ini menurut si Hester dan Stewart yang dikutip dari di Pinarno. Ya, yang itu ada 2, model realistis dan pluralis. Nah, yang pertama itu ada model realistis yang mana mengasumsikan kalau kebijakan masyarakat itu seharusnya dipandang dari nilai-nilai dan pilihan dari elit yang memerintah. Jadi bagaimana memerintahnya untuk kebijakan dari nilainya gitu kan. Nah, kemudian di dalam penentuannya itu ada argumen pokok atau pemikiran pokok kita tentang si model yang elitis tadi ini, bahwa bukan rakyat atau bukan masyarakat yang menentukan kebijakan masyarakat itu sendiri. Jadi bukan masyarakat yang menentukan kebijakan masyarakat itu, tapi melalui tuntutan mereka. Jadi mereka bisa menentukan aku misalnya si A ini dalam kampung ini memerlukan sumber minyak gitu kan, jadi diberikan asupan sumber minyak atau lahan gitu kan. Kemudian di dalam si Thomas F. Dye dalam diksi di Avenue Democracy dia membuat satu ringkasan pemikiran tentang model elitis ini tadi. Yang pertama itu katanya masyarakat terbagi menjadi satu kelompok yang mempunyai kekuasaan atau power dan masa itu tidak punya kekuasaan. Jadi bukan berarti tidak punya kekuasaan dia tidak bisa membuat kebijakannya tadi. Kemudian alternatif kebijakan itu bisa muncul dalam pikiran setiap orang itu jika didasarkan dengan pengamatan dengan kebijakan yang ada. Jadi kita harus mengamati dulu desa ini pada lama ini harusnya apa ya kebijakan yang harus ditimbulkan, harus diciptakan. Kemudian dengan melakukan semacam analisis dari suatu kebijakan dalam suatu bidang dan coba diterapkan dalam bidang yang sudah dikaji tadi. Kemudian ada pengkajian dari persoalan tertentu. Nah, baru ada penilaian alternatif. Nah, tadi kan kita mengembangkan alternatif. Kita juga harus nilai kalau dikembangkan sudah bagus atau belum, udah apa belum, atau udah tidak pas atau pas atau belum di dalam kebijakan tadi gitu. Nah, dan itu harus didasarkan oleh si kriteria tadi gitu. Untuk tujuannya sendiri, tujuannya itu adalah mendapatkan gambaran yang lebih jauh meningkatkan tingkat efektivitas dan visibilitas tiap-tiap alternatif dalam mencapai tujuan. Jadi jika sudah ditujukan, jika sudah pas alternatifnya, bisa diperoleh kesimpulan mengenai alternatif yang mana yang lebih efektif dan yang lebih efisien. Sehingga jika sudah, kita bisa contohnya misalnya dalam penilaian segi ekonomi, kita pilih yang mana nih alternatif yang paling efisien, akan memberikan keuntungan yang terbesar bagi si penjual atau memberikan biaya untuk modal gitu. Kemudian dari segi politiknya, dari segi ekonomisnya tadi kan banyak contoh-contohnya. Nah, untuk menuju alternatif tadi, karena kan kita menilai, ketika kita menilai, kita sudah dikembangkan tadi dalam penilaian alternatif yang kelima, kita sudah
revolusi gitu, revolusi atau perubahan yang lebih cepat. Kemudian ada elit ini memberikan konsensus pada nilai dasar sistem sosial dalam pemeliharaan sistem. Dan sekarang ada model pluralis yang kedua, yaitu model yang titik perhatiannya lebih bertumpu pada elit, pada sistem yang berada dalam sistem demokrasi, jadi dari oleh untuk rakyat, jadi untuk bersama-sama. Nah, dalam model ini, model pluralis ini, dia dirangkum beberapa poin. Yang pertama, kekuasaan merupakan atribut individu, kekuasaan merupakan perlengkapan tiap-tiap orang, tiap-tiap masyarakat untuk membangun hubungan yang satu dengan hubungan masyarakat yang lainnya untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang B itu ada hubungan kekuasaan yang tidak perlu tetap berlangsung. Jadi secara nggak langsung atau secara tidak langsung atau secara langsung pun bisa kita mengambil keputusan. Contohnya ya sekarang gitu kan, tidak harus bertemu gitu. Kemudian ada tidak adanya perbedaan elit, jadi masa sudah masyarakat sendiri nggak ada batasan-batasan masyarakatnya. Kemudian ada kepemimpinan yang harus bersifatnya cair, yang punya mobilitas tinggi. Kemudian ada banyak pusat kekuasaan di antara komunitas, jadi banyak kekuasaan di antara masyarakat dan masyarakat lain dalam bentuk pengembangan asumsi pikiran. Kemudian kita sampai ke pengembangan alternatif yang kelima. Nah, dalam pengembangan alternatif ini ada hipotesis yang dijaga-jaga atau diantisipasi oleh si masyarakat itu, karena di samping hipotesis ini ternyata bisa menyebabkan rangsangan perubahan perilaku yang mengakibatkan rangkaian tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan. Jadi rangsangan atau stimulus jika nanti ya kan tujuannya itu tidak sesuai gitu dengan tindakannya, jadi saya tinggal saya buat dampaknya. Kalau kita pikirkan alternatifnya apa, bagaimana ada kebijakan ini masyarakat. Kemudian yang ketujuh itu ada rumusan rekomendasi. Rumusan rekomendasi ini adalah tentang pemberian gambaran bagaimana kita gambaran dari nilai-nilai alternatif tadi, bagaimana perkembangan dari alternatif tadi harus kita gambarkan lah bagaimana yang sudah dijadikan gambaran, bagaimana hasil-hasil tadi kita susun dalam sebuah gambaran, kemudian bagaimana pilihan-pilihannya itu yang tepat gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi langkah terakhir dari rekomendasi ini tadi, rumusan rekomendasi ini tentang tugas kebijakan dalam tugas analisis kebijakan masyarakat ini lebih merumuskan saran bagaimana alternatif yang diperhitungkan supaya dapat mencapai tujuan secara optimal berdasarkan penilaian tertentu, yaitu penilaian faktor ekonominya, penilaian faktor politik, sosialnya, lingkungan maupun administrasi atau yang lebih kejenjang tinggi gitu. Nah, jadi rekomendasi itu merupakan satu atau beberapa alternatif dengan argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Nah, dalam rekomendasi ini sendiri ada beberapa strategi yang seharusnya dikemukakan atau dilaksanakan dengan sebaik mungkin, karena dia akan bersifat untuk menyelesaikan masalah dari si public decision tadi, si pembuat masalahnya tadi gitu. Demikianlah hasil dari presentasi kami kelompok 5, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.